Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan majelis ta'lim kita pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup dan yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, semoga kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur pada malam hari ini karena kita dapat dibarengi oleh orang yang mulia, orang yang cukup dewasa secara usia, tapi mukanya masih baby face, marak dengan baru lulusan SMA, Tuan Guru. Beliau ini adalah Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Beliau ini adalah adiknya dari Dr. Solah Soekarnawadi. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan beliau hadir bersama dengan kakak beliau di tempat ini, seluruh yang berkeluarga yang hadir di tempat ini nanti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cita-citanya untuk menggapai tingkat akademisi seperti beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, mohon kita diberikan pencerahan barang-barang 30 menit atau 30 jam. Bagaimana Tuan Guru? 30 menit atau 45 menit lah Tuan Guru ya, sehingga nanti sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hadirin bisa mengikutinya dengan khusyuk. Dan perlu saya ingatkan sebelumnya, Tuan Guru kita ini terbiasa dengan bermudzakarah, berdiskusi. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada beliau. Demikian sebagai pengantar dari kami kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA, fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah jawabannya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin salah jawabannya. Di mana salahnya kira-kira? Kurang nampak. Nadanya tidak sesuai. Jadi dalam Islam itu arak seninya Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau yang bersalam itu nadanya rendah, jawabannya juga nada rendah. Kalau salamnya nada tinggi, baru jawabnya nada. Jadi salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bas kan? Sesuai. Kalau salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seni di dalam Islam. Begitu juga imam dan makmum. Imam dan makmum, mon imamnya anu waladdallin. Amin. Waladdallin. Waladdallin. Itu ya Allah. Itu yang paham seni di dalam Islam. Betul itu. Jangan mentang-mentang semangat sembahyang jadi makmum, imamnya wah sepuh, wah lingsir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
palang imam langsung kan? Itu tidak tepat seperti itu, okay? Karena itu tiang ulang sekali lagi, harus sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Syekh, cukup hari enggak ada pengajian. Baik malam tu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Al-mukarramun wa bil khusus pimpinan Yayasan Baitur Rahim hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau, memberikan umur yang panjang, kesehatan keafiatan beserta segenap keluarga tercinta beliau. Sehingga terus membimbing dan memimpin kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah momen yang istimewa bagi Tiang karena pertama kali ngisi pengajian di TV doang. Udah berapa kali Tiang ngisi, Syekh? Ada berapa kali ngisi di TVRI, di Selaparang TV, bahkan TVRI nasional bersama Tuan Guru Bajang. Lain suasananya di sini jangan marah dapat arsh. Luar biasa. Insyaallah tobat. Insyaallah mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa tempat ini berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui juga beliau ini seorang musisi. Jangan dikira musik itu bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Yang namanya Islam itu adalah agama paling indah, agama keindahan. Oleh karena itu tidak mungkin Islam itu menolak apa-apa yang indah. Seperti tadi ada contohnya. Jangan dikira itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Islam. Malah sebelumnya imamnya rendah, makmumnya rendah, imamnya tinggi, makmumnya tinggi. Ayo sila suara azan itu harus dengan indah. Itu juga mengandung nilai musik. Lain tahu belum apa ceritanya syariat azan ini? Jadi syariat azan ini ceritanya lain. Jadi Nabi mengkumpulang sahabat. Bagaimana cara kita memanggil orang sembahyang? Para sahabat musul, ada trompet baginda Nabi. Trompet agama lain Yahudi kadu trompet. Ada yang bilang pakai apa misalnya pakai lonceng. Itu agama lain. Bingung sahabat bagaimana cara memanggil orang sembahyang. Akhirnya ada sahabat mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya mendengarkan bagaimana lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun dari tidur sahabat ini. Ya Rasulullah, beliau memanggil. Tiang lapor dulu, cerita dulu. Tadi malam tiang mimpi cara memanggil umat Islam sembahyang, yaitu dengan mengucapkan ini berikut nih dibacakan. Apa kata Nabi? Bagus. Ya wahkaduni. Nggih ya Rasulullah, sekarang tiang pakai. Apa kata Nabi? Dulu apa? Jangan kamu yang pakai gitu. Suruh Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal muazzin khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa innahu anda minka sauta. Suruh Bilal, jangan kamu. Padahal dia bermimpi nih, dia mimpi dia sahabati tapi dilarang sama Nabi. Bilal suruh. Kenapa? Karena suaranya lebih indah daripada suaramu. Itu juga bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai keindahan. Yang para cerita lain, turis bule deh, tayak pada Cikar, apa bahasa sini Cikar? Dokar. Cidomo lah ya. Cidomo ini kan Cikar, Dokar, beca, motor, Cidomo. Pokoknya naik yang ada kudanya itu. Dokar gitu. Dokar. Turis ini sambil orang jasa darat dokar mungkin di kampungnya kan.
Akhirnya dia naik doka itu. Apa namanya tukang supir no apa orang? Kusir. Di tengah langan, di tengah jalan, arah suara azan berkumandang. Indah suaranya. Lagu tidak bisa tiang tiru, si indahnya. Sangat indah suara azan didengar. Bengak turis nih. Kusir. Suara apa itu? Apa jawaban kusir ini? Oh, itu suara orang memanggil umat Islam sembahyang. Bagus sekali yang kau tulis ini. Antar saya ke sana meh, coba. Hanya dengan suara yang indah tertarik turisnya pergi ke apa angkat kusir ini? Mohon maaf Pak turis. Mohon maaf. Tidak boleh pelunggu ke sana. Ya kenapa? Harus masuk Islam dulu. Masuk Islam? Iya, harus mengucapkan syahadat dulu baru kanggul ke masjid. Ya tidak apa-apa saya ucapkan sekarang, yang penting diantar ke sana. Langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan tama Islam. Turis itu kenapa? Karena suara yang indah. Tuh, musik. Begitu di tengah jalan sampai menuju masjid ini, arah masjid lain sang musalla sang apa mungkin Allahu a'lam ngebang dah lagu la ilaha nauzubillah suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu kurang lebih. Ada azan begitu di sini? Jangan ya. Ada azan begitu suaranya? Jarang ya, jangan ada. Di tempat-tempat kadang-kadang tiang dengar sendiri. Allahu akbar, Allahu. Separuh ya lebih lalu gelombang Allah. Ada di sini begitu. Jangan. Kalau ada begitu berhentikan sudah. Hayya 'alas shalah. Itu didengar di tengah jalan. Yo, Pak Kusir, itu jak suara apa itu? Nah, bingung Kusir ini. Terpaksa Kusir ini bohong. Apa katanya? Oh, Munino jak, dia memanggil keledainya yang hilang. Oh ya, kenapa dia berbohong? Menjujur murtad malikan. Subul ya kan Islam. Itu pentingnya suara yang indah. Karena itu tidak rugi Bapak Ibu menyekolahkan bija pelunggu semua di yayasan atau pondok pesantren Baitur Rahim ini, insya Allah menjadi orang-orang yang suaranya indah, yang bisa membawa keindahan bagi umat ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Berbicara tentang ibadah puasa yang saat ini kita jalankan juga tidak lepas dari keindahan. Bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita apa rana tenang. Ya, orang jak terlapar nih. Biasa mau dengan busurnya la ilaha illallah. Ada satu hadis yang bacakan. Hadis ini ngeri hadis ini. Ngeri hadisnya. Yang bacakan ke hadisnya. La yadkhulul jannata, kata Nabi. Dia gentang masuk surga. Sama sekali tidak akan masuk surga. Melek masuk surga apa tidak melek? Melek. Semua kita mudah-mudahan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Seperti doa beliau tadi, mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini bersama kupu-kupu ini juga masuk surga, amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi? Tidak boleh masuk surga. Man kana fi qalbi, say dalam atena mithqalu dzarratin ara secuil arak biji sawi apa min kibr, daripada sifat sombong. Dan masalah sombong nah ini lagu masalah secuil ini untuk mikir-mikir je aro man secuil lalu maafang be kan kan secuil mithqala dzarrah ini kan marak biji sawi. Maafang be, kenapa tidak dimaafkan oleh Allah? Oh, tidak ada maaf mun sombong je. Mun lain penyakit-penyakit hati silain, dosa-dosa yang lain mun kecil insyaallah dimaafkan. Dengan banyak istighfar, dengan amal ibadah, dengan tarawih diampuni. Bisa masuk surga insyaallah. Lagu mun sifat sombong ni mohon maaf. Walaupun
tidak boleh masuk Tidak boleh. surga. Apa kira-kira penyebabnya Bapak Ibu? Kembena penyakit sesombong ini sekek ini ini kanggo tak masuk surga sama sekali. Kira-kira apa penyebab? Ini kurang lebih penyebab. Contoh, ini santri kita, mana santri kita ini? Ini santri kita ini? Ya, ya. Halo? Ini santri kita ini? Ya. Baik. Misalnya santri kita ini masuk ujian. Sudah ujian belum? Belum. Belum ya? Sudah? Yang kelas 3 si sudah. wah sedeman-deman. Oh. Ya. Ceritanya besok masuk ujian ya. Siapa pengawasnya ini? Abdul Aziz ini pengawasnya. Senang apa tidak senang? Senang apa tidak senang saya mengawas? Lihat dulu kenapa senang. Nah, ini maksudnya ini. Begitu ujian, begitu mulai, saya yang bagikan soal ini, barang lembar jawaban. Kan anak-anakku sekalian, kanggo beketuan li batur. Mudah apa tidak mudah? Mudah apa tidak mudah? Mudah. Ustaz, batur tadi dia tahu jawab dah batur tadi. Astagfirullah. Mengajak kanggo buka buku. Mudah apa tidak mudah? Mudah. Mudah sekali. Kanggo buka buku. Ustaz, tiang tak punya buku. Tak punya buku lah ya lah, ini je apa? Kalau di sekolah kan hanya ambil buku, tiang ambil buku. Nek buka. Coba. Mudah apa tidak mudah? Mudah. Mudah. Ustaz, mana mungkin jawabannya, bingung tiang cari. La ilaha illallah. Telepon keluarga le balik. Telepon. Tentu Ustaz, tentu telepon, yang penting harus kena sih jawab. Oh nggih. Ustaz, berapa pulsa? La haula wala quwwata. Langsung. Pira nomornya? Transfer Rp1.000.000. La ya. Senang apa tidak senang santri kita? Senang. Bahagia deh, senang malu. Iya. Betul apa tidak? Ternyata sudah masuk pulsa, telepon keluarga semeton pada bebel anda kan, tidak tahu berjawab. Tidak bisa berjawab kakak tiang Ustaz. Hei lah, dan masuk sekolah kakak sudahnya tuh gimana? Ya sudah, buka Google, buka internet, cari di Google jawabannya. Lah, olah ganti ujian ini aja. Buka lah Google. Tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Tidak ada paket Ustaz. Saya isikan paket 1000 giga. Ya. Wala apa? Ngeri hadisnya. Oh ngeri. Ngeri memang hadisnya. Lagu apa hubungannya? Dema nyambung masih. Alhasil selesailah waktu menjawab. Dikumpulkan lembar jawaban. Kebetulan tiang sendiri ngoreksi nih. Arak lembar jawaban. Kena jawabannya. Asing bagaimana tidak kena coba? Semua cara harus bisa ditempuh untuk menjawab dengan benar. Arak sekecil kesalahan, secuil kesalahan. Apa yang tiang lakukan? Coret silang. Tidak lulus. Padahal arak sekecil kesalahan, sedikit saja. Kenapa tidak lulus? Kesan terang kesalahan sesekali. Betul apa tidak? Iya. Kesan terang. Iya. Harusnya tidak boleh ada yang salah. Karena dilayani. Karena dilayani, dimudahkan. Masih ada salah, ndek lulus. Harus ulang. Masakah apa tidak masakah? Masakah. Kenapa tidak boleh masuk surga walaupun ada sedikit sifat sombong dalam hati? Karena sudah banyak diberikan kemudahan untuk menghilangkan sifat sombong ini. Tahu dah Bapak Ibu apa yang menghilangkan apa namanya sarana untuk menghilangkan sombong? Rukun Islam selima ini. Rukun Islam yang 5 ke rukun Islam apa pitu? 5 ya? 5,5? Rukun Islam yang 5 itu ternyata ia tujuannya Bapak Ibu, adik-adikku sekalian. Tujuan daripada rukun Islam untuk menghilangkan sifat sombong. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha ya Allah, hamba bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiang ini hamba.
Kenapa ada pengakuan hati yang itu hamba agar hilang sifat sombong? Hamba apa tuh sombong jadi hamba? Ampun dia tutup rukun pertama doang dia tutup masih. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah, dan tiang ini hamba Allah sida itu Tuhan. Dan tiang ini tidak bisa sampai kepada sida Tuhan, kepada engkau kalau tidak lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si santer lemah hamba ini. Jadi rukun pertama doang untuk menghilangkan sombong. Ternyata dia hilang sombongnya coba. Akhirnya dikasih rukun pira? Rukun kedua. Rukun sembahyang. Apa yang terjadi dalam sembahyang Bapak Ibu? Tersujud, ini pas tersujud, kepala ini si paling atas ini sejajar kencang kaki sejajar kecenai. Kenapa begitu? Supaya hilang sifat sombong. Berpira rakaat coba. Allahu Akbar. Allah nunduk doang agar hilang sifat sombong. Apalagi bulan puasa, baru rakaat. Coba deman witir, deman tahajud dan seterusnya untuk menghilangkan sifat sombong. Ya Allah, ternyata ini hilang sombongnya kan parah. Akhirnya nih rukun ketiga. Apa rukun ketiga? Puasa apa zakat? Zakat nih. Lebaran Oh, nenek kaji. Sabar, karena semenda. Zakat. Kenapa zakat itu kita lakukan? Kenapa wajib kita laksanakan? Terutama zakat fitrah. Kita memberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Kita keluarkan harta kita supaya tidak sombong. Bukan kita punya harta ini. Ini titipan Allah semata untuk fakir miskin. Agar dia itu sombong. Ternyata dia hilang doang sombong. Coba subhanallah. Luar biasa parah lah. Lagu masih ada cara lain diberikan sama Allah, sama Nabi. Rukun keempat, ibadah puasa. Coba ibadah puasa, lapar dari pagi sampai malam. Saran kelapar nih kan dia tetap sombong, dia tidak sombong. Jagur si batu rampu. Coba mentebusur ya, senggol doang kan. Aduh, kan? Nguit gigi kan. Kalau kita kenyang itu pasti perutnya ke depan. Langsung sombong kelihatannya. Apalagi dia makanan isinya bayi isinya deh. Ibu-ibu ini ya ampun, ibu-ibu si hamil ini sombong gati ya kan, perintah semama. Pitang tuh juga. Mek makan ini, mek makan. Nah, ini kan enggak ada apa-apa. Karena perutnya penuh. Kenapa ada ibadah puasa? Lemas untuk menghilangkan sombong. Dia hilang sombong kan luar biasa. Akhirnya pamungkas rukun terakhir yaitu rukun haji. Mudah-mudahan semua kita bernasib. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul semua di kota suci Makkah, kota suci Madinah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada haji Bapak Ibu. Semua manusia kumpul ihram apa ya? Ihram ini dikanggo minyak wangi, dikanggo banyak ya kanggo. Terus arak 2 helai doang. Mun si mama terutama. Atas sampai bawah kan? Arak 2 helai. Mohon maaf, cawat doang enggak boleh pakai. Celana dalam doang dikanggo. Enggak boleh karena berjahit. Bagaimana mau sombong? Celana dalam saja enggak pakai. Terus arak 2 helai, anak sugih, kena miskin, gagah, artis, apa sama semua pakainya. Kumpul nih di di Arafah Mina, diinjak-injak. Supaya apa? Supaya hilang sifat sombong. Ternyata kalau semua itu dilaksanakan sehari-hari, sembahyang, puasa, ternyata tidak hilang juga sombongnya. Begitu di akhirat nanti la yadkhulul jannah. Tidak, dia lulus. Kesandran. Dia anggota masuk
Kenapa? Karena kesantran. Kok bisa masih ada sifat sombong sementara segala macam cara sudah diberikan rukun Islam selima ini untuk menghilangkan sombong. Ibarat suruh sudah buka pintu lawang, nah buka lawang ni kunci. Mau nanti buka ngadu kunci ni palu, ni jauh ni palu, ni gergaji, ni sawah jauh boom. Yang penting buka lawang ni. Ternyata sejam yang buka bahak sih ini kan begitu. Kesantran sudah berbagai macam alat untuk membuka pintu tapi tidak bisa buka. Berbagai macam alat untuk menghilangkan sombong, jangan sampai tidak hilang sombongnya. Karena itu mudah-mudahan dengan tarawih, puasa, zakat dan semua ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan semakin ke depan hati kita semakin tawadu, semakin rendah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin mencintai semua orang dan tidak merendahkan siapapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikianlah ibadah puasa kita insyaallah menjadi berhasil, menjadi lebih bermanfaat, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sebagai pengantar atau cukup sudah? Kalau ada pertanyaan sekali dua, alhamdulillah. Dinara jabat terawih langsung menghilangkan sombong adikan nih. Ada pertanyaan satu dua lah. Sila. Allah ya. Piran lebaran. Oh, diwakili sama beliau. Siapa? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari santri juga boleh nanya, silakan. Jarang-jarang bisa nanya sama dokter. Jarang-jarang dia kuliah itu habiskan sekian ratus juta. Kita duduk di sini bisa belajar dari beliau kan gitu. Ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama menghilangkan rasa sombong nih Ustaz ya, untuk kita sama-sama untuk menjalankan ibadah tarawih kita. Demikian penyampaian yang singkat dan padat dan penuh makna. Mudah-mudahan kita semua dapat merealisasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar termasuk orang yang dapat masuk surga lewat jalur orang-orang yang meninggalkan kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma awsil sawaba misla sawabi ma qara'na wa ma fa'alna wa ma sabbahna wa ma talawna fi majlisina hadha syafa'atan maqbulatan khassatan li ruhi abina al-hajj Muhammad Syafi'i Kamal. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.